Halo teman-teman santuy, sesuai request kalian, video kali ini Mimin akan merekap serial terbaru 2022 yang masih berstatus tengah tayang di WeTV dengan judul Side Story of Fox Fallen. Kisah Rasai Terbang ini diadaptasi dari novel Jin Yong. Novelnya sendiri memiliki dua buku, Fox Fallen of the Snowy Mountain dan prequelnya yang berjudul The Young Flying Fox. Sejauh yang saya tonton sampai episode 3, serial ini mengadaptasi kisah prequelnya yang menceritakan masa muda Hu Fei. Apakah nanti dia tamatnya berdasarkan kisah prequelnya saja atau mengikut sertakan kisah di Fox Fallen of the Snowy Mountain? Masihlah belum ketebak dan nanti kita lihat sama-sama saja lah ya seperti apa endingnya. Dari 3 episode pertamanya ini, serial ini memberikan impresi yang sangat baik. Sejauh ini saya dengan yakin mengatakan ini adalah adaptasi terbaik dari semua kisah Rasai Terbang. Dua hal yang sangat mencolok adalah tata silatnya yang dikemas dengan elegan dan permainan background musiknya yang sangat pas dalam menghidupkan atmosfer cerita. Dari semua karya silat Jin Yong, secara garis waktu kisah Rasai Terbang ini berada di urutan terakhir, tepatnya kisah ini berlangsung setelah kisah Pedang dan Kitab Suci dan masih berada di dalam era kekuasaan Kaisar Qianlong, di mana Chen Qialo, protagonis utama dari Pedang dan Kitab Suci, juga akan muncul dalam cerita ini. Ya, setidaknya di novelnya Chen Qialo ada muncul, tapi kalau adaptasinya ini bakalan muncul atau enggak saya masih belum tahu. Serial ini dibuka dengan sebuah prolog, di mana Ping Ase menceritakan kepada Hu Fei kecil tentang seorang pahlawan pembela kebenaran yang tak terkalahkan. Orang itu bernama Hu Yitao dan dia adalah ayah dari Hu Fei. Satu ketika Hu Yitao yang punya banyak musuh berpergian dengan istri dan putra kecilnya Hu Fei tiba di penginapan. Tanpa ragu dia membuka serangan dan menghajar musuh-musuh yang mengintainya di sana. Pasca kerusuhan itu, datanglah Miao Renfeng, seorang jago silat nomor 1 yang berjuluk Buddha berwajah emas. Miao Renfeng menantang Hu Yitao berduel untuk menentukan siapa yang lebih hebat di antara mereka berdua. Namun karena tangisan Hu Fei kecil membuat Hu Yitao tidak fokus, Miao Renfeng menyudahi duel itu dan mengajaknya untuk bertarung di lain kesempatan. Dalam sebuah janji, mereka pun berduel di puncak Gunung Chang yang bersalju. Pertarungan sengit dan sangat seimbang itu telah berlangsung selama 5 hari 5 malam. Hu Yitao bahkan mengajarkan ilmu goloknya kepada Miao Renfeng, sebaliknya Miao Renfeng mengajarkan ilmu pedangnya kepada Hu Yitao. Mereka pun bertukar senjata dan bertarung dengan ilmu bela diri lawannya. Hasil akhir dari pertarungan itu, Hu Yitao serta istrinya tewas dibunuh oleh Miao Renfeng. Dan dimulailah kisah Side Story of Fox Fallen ini. Suatu hari di kediaman keluarga Sang, hujan telah berlangsung selama 2 hari, membuat Ma Xingkong, seorang kepala biro pengawalan kuda terbang, terjebak oleh hujan itu dan tidak bisa melanjutkan misi pengirimannya. Di dalam rumah, tepatnya di sebuah ruang bawah tanah, Nyonya Sang tengah melatih putranya bela diri demi melakukan pembalasan dendam terhadap Hu Yitao dan Miao Renfeng. Merasa ada yang mengintip, Nyonya Sang melancarkan serangan senjata rahasianya ke jendela dan 2 orang yang mengintip di sana pun segera kabur sebelum ketahuan. Kedua orang ini adalah Hu Fei yang masih berusia 13 tahun dan Ma Chunhua, putri dari Ma Xingkong. Hu Fei yang menyombongkan keterampilan bela dirinya bertukar beberapa jurus dengan Ma Chunhua yang mengalahkannya. Setelahnya, Ping Ase yang menemukan Hu Fei memperingati agar Hu Fei yang dia berikan nama samaran Ping Fei ini agar tidak memperlihatkan keterampilan bela dirinya supaya jati diri Hu Fei sebagai putra Hu Yitao tetap menjadi rahasia. Hu Fei yang dibesarkan oleh Ping Ase ini bisa dibilang menumpang hidup dengan keluarga Ma. Sementara itu di luaran, Ma Xingkong tengah diawasi oleh 2 perampok yang menunggu ketua mereka tiba. Singkat ceritanya, Yan Jin, sang ketua perampok yang tiba di sana beserta pasukannya, memalak setengah uang yang dikawal oleh biru kuda terbang ini. Menghadapi tuntutan yang kurang ajar ini, Ma Xingkong pun berduel dengan Yan Jin, sementara Nyonya Sang yang menyediakan tempat persinggahan bagi biro pengawalan kuda terbang menjelaskan kepada putranya kalau Yan Jin, si perampok ini, bertarung hanya dengan 3 jurus tinju.
Walau hanya dengan 3 jurus tersebut, Yan Jin berhasil mengalahkan Ma Xingkong yang ilmu bela dirinya telah diganjar dengan reputasi besar selama ini. Seketika itu juga perang di antara kedua kubu ini pun pecah, di mana orang-orang dari Biro Pengawalan mencoba untuk mempertahankan harta yang mereka kawal ini dari perampasan para perampok. Hu Fei yang meski dicegah Ping Ase, tanpa takut terjun ke dalam medan pertempuran dan berhadap-hadapan dengan Yan Jin yang menghajar pemuda berani itu sampai berdarah-darah. Beruntungnya di saat itu datang seorang sosok penyelamat yang kebetulan melintas di sana. Dengan elegannya sosok itu menghindari terjangan gerobak kuda dari perampok, di mana orang itu ternyata adalah Miao Renfeng. Dalam waktu relatif singkat, Miao Renfeng melumpuhkan semua perampok dan Yan Jin yang ada di hadapannya. Setelah sempat menyapa Hu Fei yang terluka, Miao Renfeng memperingati agar kelaknya Yan Jin tidak lagi menggunakan 3 jurus tinju milik Hui Tao atau dia akan membunuhnya. Nyonya Sang yang menatap benci dan penuh dendam ke Miao Renfeng berterima kasih kepadanya dan mencoba untuk mengundangnya masuk ke dalam. Namun karena Miao Renfeng tengah ingin pergi ke suatu tempat dan menolak undangan itu, membuat Nyonya Sang bersiasat untuk meminjamkan kudanya kepada Miao Renfeng. Lepas kepergian Miao Renfeng, Ma Xingkong yang terluka berat diundang Nyonya Sang agar tinggal di kediamannya untuk memulihkan diri. Pada saat Sang Pao Chen, putra dari Nyonya Sang, berkenalan dengan Ma Chunhua, terlihat Sang Pao Chen yang langsung terpikat dengan paras cantik putri Ma Xingkong itu. Sementara itu, kepada Ping Ase, Hu Fei menceritakan kekagumannya terhadap aksi heroik lelaki yang barusan menolong mereka. Ping Ase pun memarahinya, mengatakan pria itu bernama Miao Renfeng. Katanya Miao Renfeng dan Yan Jin, si kepala perampok, adalah 2 orang yang telah membunuh ayah Hu Fei. Dalam kilas balik ceritanya, 13 tahun yang lalu Yan Jin menghampirinya dan memberitakan tewasnya tuan mereka Hui Tao yang dibunuh oleh Miao Renfeng dengan racun. Ping Ase yang dibuat panik ini disuruh berkemas, tapi Yan Jin dari belakang tiba-tiba memukul kepalanya hingga tersungkur. Yan Jin ternyata ingin mencuri kitab ilmu milik Hui Tao yang terselip di dalam keranjang bayi Hu Fei. Ping Ase yang bangkit kembali sempat bergulat sebentar dengannya, membuat buku itu sobek menjadi 2 bagian, lalu dia lari membawa Hu Fei. Namun naasnya Ping Ase terkejar dan dibacok Yan Jin hingga jatuh ke jurang. Sejak saat itu dia pun memberikan nama samaran Ping Fei kepada Hu Fei dan tinggal bersama keluarga Ma sampai sekarang ini. Di sisi lain, Miao Renfeng tiba ke tempat tujuannya untuk menemui seorang master racun. 2 penjaga melarangnya masuk karena tuan mereka tengah memiliki pasien. Miao Renfeng yang duduk menunggu itu tenggelam ke dalam memori masa lampaunya. Dari duelnya dengan Hui Tao untuk mencari tahu siapa yang terbaik di antara mereka justru telah membuat kedua jago silat ini bersahabat. Kepada ayah Hu Fei, Miao Renfeng menceritakan permusuhannya dengan kerajaan Qing. Akibat permusuhan itu, seorang pejabat bernama Sang Qianming membunuh kakak dan kakak iparnya. Kisah itu pun menggugah sifat heroik dari Hui Tao yang langsung berangkat ke ibu kota untuk mengambil nyawa pejabat bernama Sang Qianming itu. Kepala Sang Qianming lalu dia berikan kepada Miao Renfeng yang berterima kasih. Di kediaman keluarga Sang, Nyonya Sang meminta Ma Xingkong untuk memberikan petunjuk bagi putranya yang tengah berlatih kungfu di luaran. Setelah itu Nyonya Sang menegur putranya itu agar lebih berhati-hati bila memperagakan keterampilan bela diri keluarga mereka saat berada di hadapan Ma Xingkong. Dia mengingatkan putranya Ma Xingkong adalah musuh mereka. Sementara itu Ma Chunhua mengajak ayahnya untuk mengintip basement keluarga Sang yang dia intip sebelumnya bersama Hu Fei. Di sana terlihat 2 papan target yang dijadikan sebagai sarana latihan. Kaget melihat papan target atas nama Hui Tao dan Miao Renfeng, Ma Xingkong mengajak putrinya segera cabut dari sana. Lalu dia menceritakan, dulunya dia pernah bertarung dengan Sang Qianming, suami dari Nyonya Sang. Dia dikalahkan Sang Qianming, tapi 5 hari kemudian Sang Qianming dibunuh oleh Hui Tao, lalu Hui Tao dibunuh oleh Miao Renfeng. Xin lalu menunjukkan Nyonya Sang tengah menyembayangi altar suaminya Sang Qianming. Putranya yang kembali membawakan sepucuk surat dari Panglima Militer Kerajaan Qing yang mengabarkan pasukannya tengah menuju kemari untuk membantunya membunuh Ma Xingkong dan Miao Renfeng. Lalu di momen lainnya, sang ibu yang mengetahui putranya naksir dengan putri Ma Xingkong mengatakan dia mungkin akan melupakan dendamnya pada Ma Xingkong jika Pao Chen dan Chunhua menikah. Untuk itu Nyonya Sang mengajak Ma Xingkong berbicara berdua
Sedangkan Sang Pao Chen menemui Chunhua memberitahu ibunya kini tengah menemui ayah Chunhua bermaksud ingin melamar Chunhua untuk dinikahkan dengan dirinya. Su Cheng, murid senior dari Ma Xingkong yang tak sengaja mendengar hal itu menjadi tidak senang. Lalu ketiga orang ini mengintip percakapan Ma Xingkong dengan Nyonya Sang. Sebelum Nyonya Sang sempat melamar, Ma Xingkong malah duluan memberitahukan kalau dia mau menikahkan putrinya dengan murid seniornya Su Cheng dan ingin meminjam tempat ini untuk dijadikan sebagai tempat berlangsungnya acara pernikahan. Sementara Nyonya Sang hanya terdiam. Su Cheng yang naksir pada Chunhua tampak senang, tapi Chunhua yang bete mencari Hu Fei sambil curhat kalau dia tidak mau dinikahkan dengan Su Cheng ataupun dinikahkan dengan putra Nyonya Sang. Hu Fei, remaja yang berkarismatik ini lalu menghibur kakak Chunhua dengan menemaninya bermain ayunan di taman belakang. Di tengah itu, sebuah tandu tiba di sana dan turunlah panglima militer kerajaan Qing yang bernama Fu Kang'an. Tampak Fu Kang'an yang terpana dengan kecantikan Ma Chunhua yang merasa malu dipandangi. Setelah Ma Chunhua pergi, Nyonya Sang dan putranya pun datang menyambut penuh hormat kepada Fu Kang'an, memberitahukan Miao Renfeng akan tiba di kediamannya dalam waktu 3 hari ke depan. Setelah menunggu sampai malam hari, akhirnya Miao Renfeng berkesempatan menemui Yi Chen, seorang master racun yang sangat ahli di dalam bidangnya. Dia menunjukkan sebuah sapu tangan dengan bekas noda darah, meminta Yi Chen melacak racun pada sapu tangan ini. Miao Renfeng menceritakan kejadian 13 tahun yang lalu, saat dia dan Hu Yitao bertukar senjata untuk berduel. Dia berhasil membeset lengan Hu Yitao dengan golok milik Hu Yitao. Seketika Hu Yitao langsung keracunan. Istri Hu Yitao yang panik mengelap darah suaminya dengan sapu tangan lalu menyedot racun itu sehingga kedua orang tua Hu Fei itu pun tewas setelahnya. Miao Renfeng mengatakan, selama 13 tahun ini dia telah mencari berbagai ahli racun tapi belum bisa menemukan jawaban siapa orang yang telah menaruh racun di golok Hu Yitao ini. Master Yi Chen yang mencoba menggertaknya lalu menantangnya untuk meminum teh yang diseduh dengan sesendok bubuk yang seolah bubuk itu adalah bubuk beracun. Tanpa ragu, Miao Renfeng menenggak habis minuman itu, tapi Yi Chen malah mengaku dia juga tidak tahu siapa pelaku tersebut. Miao Renfeng yang kesal pun pergi dari sana tanpa meminta penawar. Sementara itu, Ping Ase yang sebelumnya melacak keberadaan Yan Jin mengajak Hu Fei untuk menyelinap ke sarang perampok. Dia memperingati agar Hu Fei segera cabut dari sana jika dalam waktu satu bakaran dupa dia belum kembali juga. Ping Ase masuk ke sana dan mengambil kitab ilmu bela diri keluarga Hu dari Yan Jin yang tengah mabuk tertidur. Sayangnya dia yang tak berhati-hati membangunkan mereka semua, dan dia yang tidak bisa bela diri pun hanya bisa bertahan dari serangan anak buah Yan Jin. Hu Fei yang menyusul ke sana berhasil membawa Ping Ase kabur, tapi sialnya anak panah yang dilepaskan Yan Jin menembus dada Ping Ase. Tak bisa kabur terlalu jauh, Ping Ase yang sekarat memberikan kitab bela diri Hu Yitao kepada Hu Fei, memintanya untuk mempelajari semua ilmu kungfu sang ayah dari kitab itu dan melakukan pembalasan dendam di masa depannya. Ping Ase yang berpamitan mengatakan dulunya dia pernah berhutang nyawa terhadap ayah Hu Fei yang pernah menyelamatkannya. Saat pagi menjemput, Hu Fei telah berhasil memberikan penguburan yang layak untuk Ping Ase. Dia menyembunyikan kitab bela diri itu ke sebuah akar pohon dan lanjut kabur dari rombongan Yan Jin yang menyusulnya. Hu Fei yang pada akhirnya terpojok di tepian jurang meloncat ke dalam aliran sungai yang ada di bawahnya. Hu Fei yang hanyut di dalam sungai ini terlihat oleh Miao Renfeng yang dalam perjalanannya mau mengembalikan kuda yang dia pinjam dari keluarga Sang. Saat tersadar, Hu Fei yang kaget ini sempat menyerang Miao Renfeng. Hu Fei hanya bisa menyimpan kebenciannya kepada Miao Renfeng yang dianggap telah membunuh ayahnya. Sementara Hu Fei menenggak arak milik Miao Renfeng sampai kedua pipinya memerah dan tersungkur mabuk, Yan Jin yang mengawasi dari kejauhan dan ingin mengambil kembali kitab bela diri keluarga Hu tidak berani menampakkan batang hidungnya. Di kediaman keluarga Sang, 2 orang paman Sang Pao Chen membawa 6 orang petarung bela diri elit untuk menemui kakak mereka Nyonya Sang. Usai menjamu para orang hebat yang akan membantunya dalam melawan Miao Renfeng, Nyonya Sang memberi masing-masing dari mereka sekotak hadiah. Dia juga membuat permintaan khusus kepada salah satu dari mereka, Chen Yi yang merupakan tangan kanan bagi Fu Kang'an. Nyonya Sang berharap Chen Yi dapat membantunya berbicara kepada Fu Kang'an agar putranya bisa mendapatkan kedudukan di ibu kota. Chen Yi yang tahu kalau tuannya suka pada Ma Chunhua memberitahukan hal tersebut kepada Nyonya Sang.
Untuk itu Nyonya Sang melepaskan asap bius di kamar Chunhua yang pada akhirnya pun tertidur lemas. Lalu Chunhua yang tak menyadarkan diri ini dipersembahkan ke hadapan Fu Kang'an yang mengomentari aksi seperti itu adalah sebuah perbuatan tercela. Fu Kang'an tidak melakukan apapun dan menunggu hingga Chunhua terbangun. Setelah itu dia baru membuat pengakuan cintanya, mengaku bahwasannya bertahun-tahun lalu dia pernah melihat Chunhua di sebuah dermaga dan telah jatuh hati kepadanya sejak saat itu. Pada akhirnya Miao Renfeng pun tiba ke kediaman keluarga Sang untuk mengembalikan kuda yang dia pinjam dan juga memberikan Hu Fei yang dia selamatkan. Dalam momen ini, Nyonya Sang kembali membujuk Miao Renfeng untuk menerima undangan jamuan makannya. Meski ada sedikit kecurigaan saat melihat papan nama marga Sang di depan pintu, Miao Renfeng tetap masuk ke dalamnya. Lalu dia pun diperkenalkan dengan Ma Xingkong dan semua pesilat yang bekerja di bawah komando Panglima Fu Kang'an. Hu Fei yang belum menyadarkan diri dirawat oleh Chunhua yang memberitahukan dia telah jatuh hati kepada Fu Kang'an. Fu Kang'an yang terakhir memasuki aula jamuan itu memperkenalkan dirinya dan mencoba untuk membujuk Miao Renfeng mengabdi kepada kerajaan. Pernyataan Fu Kang'an ini sontak membuat Nyonya Sang kaget, sementara Miao Renfeng menolak tawaran itu dengan keras. Fu Kang'an yang marah pamit keluar dari sana, diikuti oleh tangan kanannya Chen Yi dan Nyonya Sang. Dia meminta Chen Yi untuk mematahkan kaki Miao Renfeng sambil berlalu dari sana, sementara Nyonya Sang langsung protes kepada Chen Yi. Nyonya Sang merasa pengabdian mendiang suaminya yang setia kepada Fu Kang'an di masa lalu tidak diganjar dengan bayaran yang setimpal. Yang Nyonya Sang inginkan bukanlah kaki, melainkan nyawa dari Miao Renfeng. Chen Yi pun menegur keras Nyonya Sang yang mencoba untuk mengatur keputusan tuannya. Hu Fei yang terbangun dikejutkan oleh Yan Jin yang menyelinap ke sana. Dia dihajar dan diancam nyawanya untuk memberitahukan keberadaan kitab bela diri keluarga Hu. Hu Fei yang berimprovisasi mengatakan dia menyembunyikan kitab itu di ruangan lain, namun di tengah jalan ke sana dia berhasil menyelinap kabur. Yan Jin yang mengejarnya sempat berpapasan dengan Nyonya Sang yang masih marah. Ternyata kedua orang ini berkomplot di mana Nyonya Sang lah yang memberikan informasi agar Yan Jin merampok Ma Xingkong sebelumnya. Yan Jin memberitahukan bocah bernama Ping Pei sebenarnya adalah Hu Fei, putra dari Hu Yitao. Lalu dia pun bergegas meneruskan pengejarannya. Di sisi lain, Fu Kang'an yang menarik diri dari jamuan makan pergi berkencan dengan Ma Chunhua yang sepertinya akan terjadi urusan mantap-memantap. Nyonya Sang yang murka dengan para pesilat Fu Kang'an mencuri dengar dari ruangan sebelah mengenai pembicaraan para pesilat yang tampaknya terlalu takut untuk menyerang Miao Renfeng yang masih santai-santai saja. Saat Chen Yi kembali ke sana, dia pun menantang Miao Renfeng dan terjadilah peraduan 1 melawan 1 itu. Dari duel 1 melawan 1 itu, Miao Renfeng meladeni 1 melawan 2, lalu juga menghadapi pertarungan 1 melawan 3. Semua petarung yang telah turun tangan itu memilih untuk mundur teratur dan tidak ingin memprovokasi Miao Renfeng lebih jauh lagi. Kedua paman dari keluarga Sang juga tidak berani menjajal kehebatan Miao Renfeng, di mana hal ini membuat Nyonya Sang yang mengawasi dari ruang sebelah merasa sangat kecewa. Meskipun demikian, Nyonya Sang ternyata ada menduga hal seperti ini akan terjadi dan dia telah menyiapkan rencana cadangan. Seorang pesuruhnya lalu dia minta untuk menarik perangkap pintu baja jebakan yang menutup semua akses keluar dari ruangan jamuan makan itu. Usai itu, Nyonya Sang yang geram pun meneriaki Miao Renfeng yang terkurung di dalam, mengakui jadi dirinya sebagai istri dari Sang Jianming yang menuntut pembalasan dendam terhadap Miao Renfeng dan juga Ma Xingkong. Dia menyalahkan Ma Xingkong yang dulunya sempat berduel dengan suaminya, sehingga tenaga suaminya yang terkuras dari duel itu bisa dikalahkan oleh Hu Yitao. Dia juga mengungkapkan kekecewanya kepada semua pesilat Fu Kang'an yang pengecut dan tidak berani membunuh Miao Renfeng. Setelah sempat melemparkan senjata rahasianya jarum emas yang melewati semua celah kecil pintu baja tersebut yang masih sempat ditangkap oleh Miao Renfeng, Nyonya Sang mengancam akan membakar mereka semua yang ada di dalam dan arak-arak mulai dilemparkan ke pintu baja, serta api mulai dinyalakan. Tak punya pilihan dan daripada mati konyol bersama-sama, semua pesilat Fu Kang'an ini pun mengeroyok dan mencoba mengambil nyawa Miao Renfeng yang tengah ditagih oleh Nyonya Sang. Akan tetapi Miao Renfeng tetap tak tersentuh dalam pengeroyokan itu, sementara asap di dalam ruangan itu semakin menebal diiringi kesabaran Nyonya Sang yang semakin menipis.
Nyonya Sang meminta bawahannya untuk memperbesar api serta kembali mendesak mereka untuk berusaha lebih keras lagi dalam menghabisi Miao Renfeng. Di sisi rumah yang lain, Hu Fei yang masih dibayang-bayangi pengejaran Yan Jin kabur hingga masuk ke dalam basement kediaman tersebut. Di sana Hu Fei benar-benar terpojok dan menghadapi pertarungan hidup matinya yang didominasi oleh lawannya itu. Dalam keadaan genting itu, Hu Fei mengingat-ingat kembali kitab ilmu bela diri yang pernah dipelajarinya dan mulai membalikkan keadaan. Pada akhirnya Hu Fei pun mengalahkan lawannya setelah berhasil melancarkan serangan fatal yang bertubi-tubi, di mana kita akan melanjutkan rekapnya pada video bagian selanjutnya teman-teman santuy sekalian. Like video ini kalau teman-teman suka, terima kasih dan sampai berjumpa lagi. Bye-bye.